Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembelahan sel. Pembelahan sel itu secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah amitosis, yang kedua adalah mitosis, dan yang ketiga adalah meiosis. Amitosis adalah pembelahan yang tanpa melalui tahapan atau pembelahan langsung atau pembelahan diri atau nama lainnya juga pembelahan biner. Pembelahan ini terjadi pada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler, contohnya bakteri, amoeba, paramecium, dan lain-lain. Sedangkan mitosis itu adalah pembelahan yang bertahap, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mitosis ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, contohnya pada sel hidung, sel otot, sel kulit, dan lain-lain. Sedangkan meiosis sama, ada tahapan juga, dan ini terjadi pada sel gamet, contohnya seperti pada saat proses pembentukan sperma dan ovum. Tahapan mitosis. Tahapan yang pertama adalah profase. Kita bisa lihat gambarnya. Pada tahapan profase ini ditandai dengan hilangnya membran sel, kemudian terbentuknya kromosom dari kromatin. Kromatin itu benang panjang yang memendek yang disebut dengan kromosom, dan sentriol itu bergerak ke kedua kutub. Selanjutnya akan dilanjut dengan proses metafase, yang mana pada metafase ini ditandai bergeraknya kromosom menuju ke bidang ekuator atau pada titik tengah, dan benang spindle mulai keluar dan menempel pada kinetokor pada bagian tengah kromosom. Berikutnya adalah anafase. Pada anafase ini, benang spindle itu memendek sehingga menarik kromosom ke kedua kutub atau ke kanan dan ke kiri. Ini disebut anafase. Berikutnya adalah telofase, yaitu tahapan yang ditandai dengan terbelahnya sitoplasma atau sitokinesis menjadi dua. Kemudian terbentuknya kembali membran inti pada sel, yang sehingga kemudian akhirnya terbentuklah dua sel. Setelah itu terjadi proses fase istirahat atau interfase, di mana pada fase ini terjadi tiga peristiwa. Pertama adalah G1 atau growth 1, yaitu proses penambahan organel sel. Kemudian fase sintesis, yaitu replikasi DNA. Karena pada saat terjadi pembelahan sel dihasilkan dua sel, tapi masing-masing kromosom itu lengannya menjadi dua, yang awalnya menjadi 4. Akhirnya pada interfase ini terjadi replikasi DNA. Berikutnya adalah G1 G2, yaitu terjadi penambahan sitoplasma sehingga sel itu akan membesar, akhirnya sama dengan induknya. Kita berlanjut ke proses meiosis, tahap meiosis. Pada meiosis ini terjadi dua kali pembelahan, sehingga ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ini dimulai dengan profase 1, dan profase itu sendiri bertahap. Yang pertama adalah liptoten. Liptoten ini itu ditandai dengan terbentuknya kromosom dari benang panjang kromatin. Berikutnya membran inti menghilang. Setelah liptoten adalah zigoten, yaitu terjadi proses kromosom homolog, yang mana kromosom ini akan
akan berkelompok, yang panjang dengan panjang, yang pendek dengan pendek. Kromosom yang memiliki bentuk yang sama itu akan bergandengan, itu disebut kromosom homolog. Berikutnya adalah pakiten. Pakiten ini adalah terbentuknya tetrat. Jadi yang awalnya kromosom itu hanya 2 lengan, pada pakiten ini terbentuk 4 lengan masing-masing kromosom, itu disebut dengan tetrat. Dan pada pakiten ini terjadi proses pindah silang atau crossing over. Berikutnya adalah diploiden, yaitu yang awalnya terjadi pindah silang kemudian melepaskan diri, itu pada diploiden. Dan ini adalah kemudian akan dilanjutkan dengan diakinesis, yaitu proses akhir dari tahapan profase 1. Setelah profase 1, maka akan dilanjutkan dengan metafase 1, yang mana kromosom akan bergerak ke bidang ekuator, ke bidang tengah, tapi berbeda dengan gambar pada mitosis. Pada gambar meiosis 1 ini nampak kromosom itu bertumpuk, tidak sejajar. Kecil dengan kecil, besar dengan besar, tapi letaknya berada di bidang ekuator. Berikutnya, benang spindle yang menempel pada kromosom itu akan memendek sehingga ketarik ke atas dan ke bawah. Ini disebut anafase 1 dengan kondisi kromosom yang masih 4 lengan. Berikutnya adalah telofase, yaitu terbentuknya 2 sel yang dimulai dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, sehingga akhirnya terbentuk 2 sel yang mana masing-masing sel memiliki kromosom 33. Yang awalnya selnya itu kromosom berisi 6 kromosom, masing-masing sel ini berisi 3 kromosom dengan 4 lengan. Setelah ini kemudian berlanjut ke meiosis 2. Diawali dengan profase 2, yaitu terbentuklah kromosom, kemudian membran inti menghilang, terus sentriol bergerak ke kedua kutub. Kemudian kromosom bergerak ke bidang ekuator. Kemudian benang spindle menempel pada kromosom. Ini disebut dengan metafase 2. Kemudian dilanjutkan anafase 2, yaitu benang spindle memendek dan menarik kromosom ke kedua kutub. Yang kemudian telofase, terjadi sitokinesis, dan kemudian terbentuklah membran inti kembali, yang kalau dihitung masing-masing sel ada 4 sel yang terbentuk, kromosomnya sama jumlahnya yaitu 3, tapi lengannya menjadi 22. Yang kalau telofase 1, kromosomnya itu masing-masing 3, tapi berlengan 4. Inilah akhir dari proses meiosis. Anak-anakku sekalian, jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan mitosis dan meiosis itu banyak macam. Dilihat dari tempatnya, kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh, meiosis terjadi pada sel gonad atau sel gamet. Kemudian kalau mitosis itu hanya ada 1 tahapan dalam 1 siklus, sedangkan meiosis ada 2 tahapan dalam 1 siklus. Ada meiosis 1 dan meiosis 2.
Dan fase mitosis itu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis itu ada profase 1 dan 2, metafase 1 dan 2, anafase 1 dan 2, telofase 1 dan 2. Mitosis itu pembelahan yang tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa tumbuh memanjang itu karena terjadi pembelahan mitosis. Kita dari sakit kemudian recovery bisa sembuh kembali itu juga dari pembelahan mitosis. Sedangkan meiosis itu tujuannya adalah membentuk sel gamet, menghasilkan telur, bisa menghasilkan sperma itu karena terjadi proses meiosis, pembelahan meiosis. Yang berikutnya perbedaannya, hasil proses pembelahan atau sel anakan pada mitosis itu bersifat diploid atau 2N. Artinya kalau pada sel manusia, pada sel tubuh jumlahnya 46. Membelah menjadi 2 sel sama kromosomnya 46. Berbeda dengan meiosis, sel anakannya itu masing-masing kromosomnya itu setengah dari induknya atau haploid. Kalau awalnya induknya itu 46 sehingga masing-masing itu menjadi 23. Berikutnya, mitosis itu dari sel 1 itu akan menghasilkan 2 sel baru atau sel anakan. Tetapi kalau meiosis karena pembelahannya tahapannya ada 2 kali, maka dari 1 sel itu akan menghasilkan 4 sel baru atau sel anakan. Saya kira ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.